selamat sore semuanya, teman-teman Hidup Ceria. Perkenalkan, saya Siska. Saya adalah salah satu host dari Hidup Ceria. Kali ini kita akan ngobrol seru ditemani oleh sahabat saya, Mbak Elika. Baru Halo Mbak. ya. Iya benar. Mbak Elika akan bercerita tentang akses bars. Ya, boleh Benar. perkenalkan diri dulu Mbak Elika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elika Simamura. Iya, gitu. Domisili Nah, domisilinya di Bandung, Mbak. Bandung. Oke, Mbak Elika ini sebagai praktisi bars. Benar. Ya, praktisi bars di mana beliau bisa memberikan sesi bars kepada siapapun yang memilih. Nah, Ya. kalau ada yang terketuk hatinya atau tiba-tiba pop up, wah aku pengen nih sesi bars sama Mbak Elika, bisa hubungi di mana Mbak Elika? Bisa ke Instagram saya di Elika SMMR atau bisa nanti tanyain nomornya aja kali ya. Itu juga Ya. bisa. Oke. Nanti japri di Instagram bisa juga. Bisa Ya, banget. oke. Ya, teman-teman, saya ingin bercerita sedikit tentang hidupceria.com. Di sana Anda bisa mendapatkan banyak banget informasi tentang peningkatan kualitas hidup. Di sana banyak sekali informasi tentang access consciousness. Bukan hanya access consciousness, tapi juga ada metameric, ada juga massage 5 continents, ada juga breathworks. Nah, di situ banyak banget informasi tentang peningkatan kualitas hidup. Jadi, siapapun yang merasa memilih bahwa kayaknya ada sesuatu nih yang perlu diubah dalam hidup aku, please come to hidupceria.com. Oke, kita mulai percakapan atau bincang-bincang dengan Mbak Elika pada sore hari ini. Yes, Mbak Ya. Elika, penasaran nih aku, gimana perjalanan Mbak Elika hingga akhirnya menemukan access consciousness? Awalnya tuh sebenarnya kenapa saya milih access consciousness lebih ke karena waktu itu teman saya ada yang udah ngambil duluan. Terus ya, dan sebelumnya itu saya bukan menderita ya, lebih tepatnya kayak overthinkingnya parah banget gitu. Karena mungkin orang-orang menyebutnya kayak logic banget gitu. Jadi semuanya itu harus dianalisa, semuanya harus dipikirin, terus semuanya itu kayak ini kenapa ya bisa kayak gini ya? Kok bisa kayak gini ya? Terus kalau misalnya saya ngelakuin sesuatu yang salah dan saya regret soal itu gitu, nggak bisa tidur karena dipikirin sampai pagi. Nah, padahal kan sebenarnya nggak create apa-apa ya dari kita mikirin apa yang udah terjadi sebelumnya gitu. Jadi saya stres banget sih waktu itu. Iya gitu. Wah, seru nih overthinking. Wah, kebuka nih Benar. dengan overthinking. Dan saya pun juga mengalami hal yang sama dan lebih ke arah apapun tuh kayaknya aku ada salah deh di situ. Iya Iya nggak sih? benar banget. Nah ini Mbak Orang Wahyu deh. punya Iya, itu temennya yang ngajakin ke Access Consciousness duluan, bener. kapan kesempatan lagi Mbak Wahyu? Enggak, nanti jadi diobrolin, orangnya udah keluar soalnya. Iya. Jadi memang banyak banget ya orang yang overthinking sampai dipikirin hal-hal yang nggak penting gitu. Nah, terus Iya apa bener. akhirnya gimana? Sampai access consciousness apa yang didapat juga akhirnya? Iya, jadi waktu itu kan saya pikir itu tuh kayak biasa gitu buat anak-anak muda yang baru lulus, waktu itu kan fresh graduate, baru kayak 1 tahun kerja. Terus saya kayak, ini bener nggak sih saya ngambil langkah ini? Terus kayak takut sama masa depan, takut sama kayak gaji, pokoknya hal-hal yang materialistik sekali lah, pokoknya kapital sekali gitu. Nah, pas saya ngambil Access Consciousness, waktu itu diperkenalkan pertama kali itu untuk ngambil bars dulu. Jadi saya ngambil dulu nih, nggak langsung yang kayak ngambil kelas gitu. Jadi saya coba sesi dulu sama salah satu praktisi di Bandung. Lalu saya ngambil yang kedua kali, jadi saya ngambil 2 kali sesi bars, dan ternyata setelah itu tuh saya sampai di yang ngerasa tenang, calm, kalau kita sebutnya space ya, itu lebih ke kayak kok jadi bukan nggak mikir, tapi buat saya yang saya biasanya pikirin berat itu tuh kayak biasa aja gitu, itu bukan masalah gitu. Iya, jadi
pas saya ngerasain, oh benefitnya kok gila banget ya, maksudnya tuh keren banget gitu. Saya akhirnya choosing untuk ngambil kelas dari situ, karena saya pengen juga, karena saya dengar waktu itu, kalau misalnya udah ngambil kelas, kita bisa swap gitu sama praktisi lain, kapan aja, di mana aja, kayak gitu. Oh jadi ya udah kenapa enggak gitu, lebih bebas gitu, gitu Mbak. Seru banget. Dan kebetulan di Bandung ini ya, banyak juga ya praktisi di sana ya. Benar 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 banget benar banget. Terus Oh, kayak masuk komunitas baru gitu kan jadinya, ya, banyak iya, teman baru, benar. iya. Dan kalau memang Elika menyadari bahwa ketika kita masuk dengan teman-teman tuh kayak nggak ada apa ya, nggak ada judgement, itu seru aja ya, langsung kenal-kenal, langsung kenal. Iya bener. Kayak kayak gimana ya, kayak dulu tuh saya tahu, kalau waktu beberapa kali saya difasilitasi sama beberapa praktisi tuh, ternyata apa yang saya pikirin, kok saya suka ngerasa beda gitu ya sama teman-teman saya. Kenapa kok cara mikir saya tuh kayak aneh banget gitu, sampai yang kayak disangkain freak gitu loh sama orang, karena terlalu cepet atau gimana, saya juga nggak ngerti. Mhm, mhm. Akhirnya setelah difasilitasi, oh ternyata itu tuh gift gitu loh, sesuatu kayak potensi, ability. Nah, ternyata teman-teman yang lain di Access Consciousness juga ngerasain yang sama. Jadi saya nggak pernah ngerasa di reject. Saya juga embrace potensi saya. Terus saya kayak, oh ternyata ada ya orang-orang yang memang berlari bersama-sama untuk mengejar kesadaran gitu. Itu asik banget sih. Wow, seru banget nih. Langsung merinding aku. Berarti Juni itu pertama kali ambil sesi, lalu baru ikut kelas yang kemarin ini? Iya, saya tuh kayak orangnya tipe yang harus eksperimen dulu gitu. Nggak mau Ah, percaya kata orang. Nah, gitu. wow. Jadi Mm-mm. teman-teman ini nih fresh graduate banget loh. Bener, Dari bener. jadi ambil kelasnya itu hari Sabtu, jadi Access Bars itu ada kelas khususnya, itu Mm. dari jam berapa ya? Jam jam 10 sampai jam 5 ya? Iya iya, biasanya dari dari pagi sampai sore gitu. Iya, dan ketika kalian mengikuti kelas Access Bars ini, kalian bisa memberikan, apa namanya, akses bars ini kepada orang lain. Benar, betul sekali. Oke, terus manfaatnya apa yang dari awal bars, mungkin manfaat dalam kehidupan pribadi dan Mhm. juga, pekerjaan dan lain-lain? Yang paling, seru dari Access Consciousness itu adalah ada namanya tools akses. Jadi kita akan dikasih tools, yang paling saya suka itu namanya Interesting Point of View, atau kita suka singkat namanya IPOV. Itu, untuk saya yang suka judgmental, PSJR, apapun you name it, itu di saya tuh works like wonder gitu. Jadi ketika saya karena tuh saya punya kecenderungan untuk diterima sama orang lain gitu. Jadi ada beberapa trauma dari masa lalu yang bikin saya setiap kali masuk ke komunitas baru, ketemu orang gitu, orang itu harus terima saya gitu. Jadi saya harus dianggap baik gitu. Jadi kayak dalam tanda kutip people pleaser gitu. Tapi ternyata itu tuh adalah potensi gitu. Ternyata dari balik itu ada potensinya gitu. Nah, karena waktu kemarin saya bawanya ke stres, ketika dikasih tools interesting point of view, saya jadinya lebih santai ngelihat orang-orang. Ya, maksudnya kita nggak bisa memuaskan semua orang kan gitu. Jadi setelah saya lepasin ekspektasi, proyeksi, separasi dari semua orang, ya saya sekarang jadi lebih light gitu. Kemana aja saya, pertanyaannya adalah apa yang bisa saya create dari situasi ini gitu. Saya lagi di mana gitu. Gimana bisa playful dengan situasi yang sekarang gitu. Jadi di kerjaan itu tuh saya bisa langsung tahu aja gitu kalau misalnya oh ini bisnisnya bakal works nih, ini kayak kayak ada heaviness di sini, terus kayak kayaknya nanti dulu deh gitu. Jadi untuk milih-milih, habis itu nggak terlalu mikirin kata orang, habis itu lebih santai deh hidupnya, serius deh. Beneran, Ampun, beneran seru banget. banget sih. As, asli ini tuh nggak direkayasa, jadi bener banget. Dan kemarin tuh setelah saya main-main, jadi tuh setelah kalau udah praktis, nanti tuh disarankan untuk 30 kali challenge kan. Yes. 30 kali challenge dengan teman-teman yang kelas yang sama. Itu kita janjian tuh, saya senang banget, saya tekun banget untuk ngerjain itu sampai 30 kali. Setelah 30 kali itu saya langsung tahu gitu apa yang shifting di saya, cara berpikir saya, cara saya lihat sesuatu, saya bikin sesuatu, itu parah banget. Ih, Jadi ya keren banget.
ini. Bener banget Mbak. Jadi saya senang banget karena saya masih, maksudnya kita nggak ngomongin umur ya, maksudnya nggak yang kayak membandingkan, tapi saya senang banget karena saya masih muda, masih banyak yang bisa di-achieve gitu ke depan gitu, dan saya udah ketemu kesadaran gitu. Itu how Itu does it get any better than that gitu loh. ini fresh graduate loh guys, baru hari Sabtu Asli, kemarin loh. asli Tapi makanya. shifting-nya udah banyak banget. Benar. Kata kuncinya adalah tools. Nah, buat teman-teman yang bertanya tools-nya apa sih? Apakah Palu? Apakah apa? Enggak. Iya. Tools-nya itu hanya apa? Berupa sentences ya, kata-kata Benar banget. yang bukan cuma sih, itu powerful banget. Mm-mm. Powerful banget. Boleh nggak, Mbak, di-spill nih apa ya? Interesting point of view itu kayak gimana sih? Interesting point of view itu adalah mengakui, bukan kalau dari saya ini yang works buat saya. Jadi interesting point of view itu tuh di saya worksnya ketika saya melihat sesuatu, mendengar sesuatu, masuk ke satu tempat gitu, saya mengakui bahwa semua itu hanyalah interesting point of view. Jadi tidak ada emosinya, tidak ada judgement-nya, tidak ada apa-apanya. Kalau saya nangkep ada sesuatu yang berat di situ, kayak misalnya, kok orang ini nggak suka ya sama saya, itu interesting point of view saya aja, gitu. Ya. Jadi balik lagi itu dipakainya buat kita sendiri, gitu. Jadi kita nggak perlu dianalisa gitu. Kenapa ya dia nggak suka sama saya? Nggak ada. Itu Apa tuh kalau, salahku? iya benar banget. Dan aku sering banget, dulu tuh aku sering banget tuh yang kayak analisa, ini kenapa dia nggak suka sama saya salah apa ya gitu. Cuma bagaimana jika itu cuma orang itu aja gitu, nggak ada urusannya sama kita, mungkin dia lagi bete karena kram perutnya gitu, terus ngelihat kita kayak, kok mukanya mirip mantan saya atau gimana, Iya. kita nggak tahu. Iya, jadi nggak, itu tuh mengakui bahwa semuanya itu interesting point of view dan kita itu tuh masuk ke netral gitu. Jadi kita ngelihat apa-apa, tidak ada yang berat, buruk, baik, benar, kayak gitu sih. Itu perlu latihan tapi, benar sekali, itu perlu Banget, latihan. banget. Mhm. Karena kita terbiasa dari kecil tuh dididik ada di polaritas kan, baik dan buruk. Yes, Ya. benar Jadi, banget. ketika kita diajak ke sini nih tengah nih, jadi nggak ada baik nggak Mhm. ada buruk, itu emang butuh latihan sih. Banget. Apalagi kalau kita hidup di society yang, mohon maaf ya gitu, kayak budaya agamanya kental sekali, normanya kental sekali, terus kayak dari kecil kita diajarin untuk cari jawaban yang benar gitu. Bagaimana jika tidak ada jawaban yang benar? Iya, karena semua berubah. Yang Yes. kayaknya sih, lawan kebenaran adalah kebenaran yang lain. Cie. Benar sekali, asik banget. Wuhu. Mbak Elika, Mhm. tadi ada Mbak Elika sebut nih menarik banget. Jadi access consciousness itu sebenarnya buat diri sendiri. Boleh nggak Yes. lebih dielaborate? Access consciousness itu buat diri sendiri, buat pengalaman pribadi. Kalau dari pengalaman pribadi saya itu, kenapa sih buat diri sendiri gitu? Karena saya mau karena ketika kita udah mengakses consciousness atau kesadaran kita, kita sadar bahwa kita itu infinite being. Infinite being itu adalah kita nggak dilimitasi sama kekurangan, sama apapun gitu yang ada di dunia ini, dan kita bisa create apa aja gitu dari kita yang infinite being ini, kayak gitu. Seru loh, itu udah Iya. materi buku Tenkis loh itu. Iya itu. Jadi disaranin ya kalau mau ngambil kelas bars itu tuh baca itu. Itu begini, itu begini. Jadi Ada tools-tools yang tadi itu dibagiin di situ juga gitu. Ya kan bener Mbak ya? Iya. betul. Ada 3 Mm-mm. buku yang sangat recommended. Itu adalah Tenkis, Mm-mm. Living Beyond Distraction, sama PSJR. Iya. Mm-mm. Keren banget itu. Berat. Parah. Nah saya tuh kemarin tuh ngambil body process kan. Jadi setelah dari bars, saya kayaknya perlu nih apa nih yang mau di-upgrade lagi. Nah, Jadi saya habis ngambil ini body process. testimoni. Ini nih body process nih. Baru ngambil banget kemarin. Saya mau main 30 playful kali dulu. dulu ya. Iya benar. Jadi nanti 30 kalau kali. misalnya udah dapet, nah baru kita bisa bagiin gitu, mau diproses apa nih yang shifting gitu kan. Saya excited banget sih Mbak gitu, karena nemuin, jadi balik lagi ke pertanyaan yang tadi, saya nemuin banyak banget possibility yang baru. Saya nggak ngerasa bahwa
biasanya kalau dulu tuh selalu apa-apa wrongness of me, apa-apa wrongness of me. Kalau sekarang wrongness of me itu artinya kayak ngeblaming diri sendiri gitu. Kayak, aduh, gue salah nih tadi nih, harusnya nggak kayak gitu, harusnya kayak gini. Nah sekarang tuh lebih ke kayak, oke, kalau misalnya tadi aku merasa tidak cocok dan tidak tepat, sekarang kamu create apa? Kayak gitu. Gitu. Seru. Jadi apa berfungsi dari apa yang kita mau create, Cie. Yes, bener. Iya. Itu bener banget itu. Wrongness of me itu sebenarnya racun. Jadi di salah Hmm. satu kelas specialty-nya Access Consciousness, Talk to the Entities, itu Shannon bilang, jelas-jelas bilang, the modern black magic itu adalah judgment ke diri sendiri. Hmm. Itu black Benar. magic, wow. Iya benar. Itu kelas juga keren banget. Nah, kalau kamu choose untuk pilih itu keren banget. Oke, thank you Mbak. Nanti Itu kelas. ceki-ceki. Iya. Nah, ada pertanyaan nih. Akses bars itu diapain sih, Mbak? Oke, kalau akses bars itu dia tuh disentuh doang sebenarnya. Jadi kayak ada 32 titik di kepala kita di bagian ya seluruhnya di kepala. Itu ada 32 titik. Jadi sebenarnya tugasnya orang yang saya tangkap ya, kalau yang saya dapat itu sebenarnya kita itu manusia diciptakan luar biasa gitu sama primordial spirit kita, maksudnya Tuhan gitu ya, kita diciptakan keren banget. Problemnya adalah karena semakin tadi yang tadi modern black magic tadi ada banyak judgment apa segala macam, kemampuan kita untuk mengeluarkan sampah sendiri itu tuh kayak ketutup gitu loh, terhambat, udahan gitu jadinya. Dulu mungkin waktu kecil kita kayak kita nggak ada punya judgement apa-apa nih buat ngeliat sesuatu, buat kita tuh kayak ya udah itu cuma iya iya gitu, itu cuma ya udah gitu doang gitu. Tapi kan kalau udah gede kan kita jadi analisa semuanya nih. Nah si itu tuh memorinya, sakitnya, emosinya kan kita simpan di kepala mostly dari kita simpan di kepala, kita jadiin memori buruk. Kalau misalnya tertrigger itu bisa jadi marah, bisa jadi kecewa, emosi, wah manifestnya banyak banget deh. Nah stimulus yang tadi, yang 32 titik itu, yang disentuh-sentuh itu, sentuhannya simple ya, cuma kayak nyentuh pakai jari doang, itu tuh menstimulus badan kita untuk membuang sampahnya. Jadi kita orang yang ngebars itu nggak ngelakuin apa-apa sebenarnya, maksudnya nggak yang ada kau akan melakukan sesuatu pada badan, wah nggak kayak gitu. Energi. Iya benar. Jadi sebenarnya itu tuh balik lagi ke seberapa besar orang itu mau ngebuang gitu. Jadi nggak ada urusannya sama yang ngebar sama sekali. Kita cuma kayak membantu menstimulus mereka untuk relax ya gitu. Ayo kita membuang yuk sampah yang mau dibuang. Cuma ngingetin badan aja, nih cara ngebuangnya kayak gini gitu Mbak. Yang aku tangkap ya. Iya, benar-benar banget. Nah, itu makanya ketika si A, si B, si C mendapatkan sesi bars itu yang berubah itu A, B, C tuh banget beda-beda banget. Iya, benar banget. Ada yang tidak berubah, ada yang berubah banyak, ada yang ya gitulah. Karena Iya. sebenarnya emang body kita yang memilih apakah kita mau buang apa enggak. Benar sekali gitu. Jadi ini tuh bukan kayak dipaksain ya Mbak ya. Maksudnya balik lagi ya, karena semua orang menurut saya pribadi, ketika saya udah ketemu sama semua orang di akses komunitasnya itu, semuanya itu melihat potensi yang sama di semua orang gitu. Karena kita sama-sama infinite being. Jadi memang, ya kalau saya keren, kamu juga keren banget gitu. Gitu. Yes. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Saya udah ngambil bars, jadi lebih keren dari orang yang di bars. So, nggak ada. Kayak gitu tuh nggak ada. Kita sama-sama keren. Benar banget. Saya setuju banget itu sama statement itu. Seru banget loh ini. Nggak kerasa udah hampir 30 menit. Wow. Oke, Mbak, Nice. kalau misalnya ada orang nih sebenarnya, this is what I want, this is what I want, tapi masih question mark, bener nggak ya? Coba apa yang disampaikan? Sesimpel gini sih, ketika kita maksudnya ketika ngelihat sesuatu, terus kita tertarik, kita langsung rasain aja. Kalau misalnya itu rasanya kayak tenang, damai, pas bilang, aku mau deh. Terus dan tenang, damai, kayaknya mungkin itu tepat buat kamu. Tapi kalau misalnya kamu pas udah jangan dilanjutin ya. Maksudnya pas udah tenang, damai, ya udah gitu, choosing aja dulu gitu ya. Maksudnya choosing tuh lebih kayak
ya udah aku mau deh gitu, nanti tolong bukain jalannya gitu sama Tuhan gitu atau apapun lah gitu. Tapi kalau misalnya kita udah mikir tenang, damai, terus habis itu kita mikir, aduh nanti kalau misalnya ambil ini gimana ya, nanti kalau gini gimana, nanti kalau gini gimana. Nah, kalau udah sampai ke situ, eh, jangan sampai, maksud saya jangan sampai ke situ lah gitu. Jangan sampai ditambahin ditambahin nanti gimana, kayak gimana, gimana, gimana gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu cara untuk Yes. memilih gitu. Saya ingat kata Dokter David, kesadaran tuh cepet banget. 3 detik setelah Benar-benar. itu biasanya kita udah jatuh ke supermind kepikiran. Benar banget, benar banget. Jangan-jangan dapat duitnya dari mana? Iya, Jangan-jangan. iya benar-benar. Atau bisa juga sih Mbak kayak gini, ada salah satu tools juga di Access Consciousness itu um, bertanya. Nah, bertanya itu tuh bukan untuk mencari jawaban ya gitu, tapi bertanyanya seperti ini, bisa dicoba ya nanti untuk teman-teman yang mau bertanya, ini benar gak sih buat saya gitu. Apakah jika saya mengambil ini atau memilih Access Consciousness, ini akan creating greater buat saya 5 tahun ke depan. Kalau misalnya light, tenang, jawabannya iya, mungkin itu buat kamu gitu. Ya. Itu juga sih. Wow. Ini bener-bener kayak orang yang udah ikut akses 3 tahun loh ini. Soalnya saya sesenang itu sih memilih untuk Access Consciousness, saya sesenang itu. Jadi saya tekun gitu loh belajar. Apa lagi ya gitu. Gitu sih Dan Mbak. guys, percakapan ini tidak ada rekayasa. Ini Iya benar murni. banget. Asli di kamar guys. Jadi nggak ada jawaban yang direkayasa, semua mengalir dari hati. Asik, asik, asik. Oke deh, Mbak Elika, nggak kerasa udah 30 menit. Thank you so much for your sharing. Siap. Really, wow, amazing. Aku aja terkagum-kagum. Keren. Siap. Sama-sama Mbak. Jadi Thank you sudah dikasih kesempatan. Ya, jadi bagi yang bersedia untuk menerima sesi bars, please kontak Mbak Elika. Beliau ada di Bandung dan sekitarnya. Bisa kemana saja dengan appointment dan juga dengan tiket dan akomodasi ditanggung. Oke? Kontak Aman. saja. Oke, thank you so much. Kita akan ketemu lagi di perbincangan yang lainnya yang nggak kalah menarik. Bye. Bye.